Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi pada hari ini. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, termasuk juga remaja pemuda, kita untuk mengambil waktu sejenak, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan tentu juga kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, pagi hari ini atau hari ini, kami kembali ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin Engkau menuntun terus-menerus perjalanan hidup kami. Tuhan terus-menerus memberikan hikmat pengertian kepada kami. Bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami. Bagaimana kami bersikap terhadap persoalan-persoalan yang berada di sekitar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 15, 16, dan 17. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, remaja pemuda yang ada di rumah, saya pernah atau ada beberapa kali melakukan pastoral kepada anak remaja dan pemuda, dan saya menemukan satu hal, yaitu ada rasa yang dirasakan oleh baik beberapa rekan remaja maupun pemuda, tentu saja tidak harus di tempat ini, bisa di tempat lain, yang merasakan bahwa orang tua itu membedakan ia dan saudara-saudaranya. Saya rasa kita sudah pernah dengar barangkali di waktu lalu dibilang orang tua pilih kasih, begitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, atas pengalaman pastoral ini saya mencoba mewawancarai beberapa ibu, tapi memang belum bapak-bapak, baru ibu-ibu saja. Saya bertanya kepada mereka, tentu yang saya lihat anaknya lebih dari satu. Kalau cuma satu yang nggak bisa diajak ngomong gitu. Saya tanya, apakah ibu-ibu lebih sayang pada anak tertentu atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, rata-rata mereka menjawab bahwa sebagai orang tua mereka sayang semua anak-anaknya. Artinya mereka tidak pilih kasih. Kalau punya dua anak disayang, tiga anak disayang semua. Jadi sebagian besar mengatakan begitu. Tetapi ada juga yang saya menemukan, si ibu ini mengaku secara jujur bahwa dari sekian anaknya, memang salah satu anak itu yang paling dekat di hatinya. Yang ia bilang paling ia sayangi, dekat dengannya, begitu. Sedangkan yang lain-lain ya dia merasa ya kurang mengasihi karena lebih mengasihi yang ini. Jadi dia jujur untuk mengakuinya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa mereka mengasihi semua anak mereka dengan kasih yang sama, tetapi pendekatannya saja yang berbeda. Karena kepribadian anak-anak juga berbeda sehingga pendekatannya beda. Contoh, anak yang satu itu orangnya rada kaku, tidak romantis, tidak mesra, dan tidak ekspresif. Jadi pendekatan si ibu juga berbeda kepada anak tersebut. Terlihat seperti kurang sayang. Padahal si ibu mengimbangi pendekatannya kepada anaknya dengan kepribadian seperti itu. Sedangkan kepada anaknya yang satu memang dia lebih manja, lebih romantis, lebih mesra, lebih ekspresif. Sehingga ibunya juga pendekatannya beda, terasa lebih mesra. Contohnya, si anak ini bisa tiba-tiba datang dari belakang peluk ibunya dan mencium ibunya. Nah, ibunya juga jadi bisa lebih dekat. Sehingga dipandang oleh yang satunya, kok mama lebih seperti lebih sayang kepada yang
saudaranya yang satu itu, sedangkan kepada dia mama tidak pernah melakukan seperti itu. Padahal memang anak yang satu ini ya rada kaku, jadi mamanya juga tidak bisa melakukan pendekatan seperti terhadap saudaranya yang lain itu. Nah, Bapak Ibu bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sayang kepada semua anak-anaknya? Atau ada kasih sayang yang berbeda seperti yang ibu yang jujur kepada saya ini? Atau kepada ibu yang berikutnya adalah sayangnya sama, cuma pendekatan yang berbeda. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat keluarga Bapak Abraham, yaitu keluarga dari anak-anak dan cucu Bapak Abraham ini ya, orang pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam budaya Yahudi dikenal sebagai ada hak kesulungan. Nah, hak kesulungan ini memang itu diperuntukkan atau menjadi milik anak sulung atau anak pertama. Ya, itu memang peraturan budayanya seperti itu. Kita juga tidak tahu mengapa begitu Bapak Ibu, tapi saya tidak berkonsentrasi untuk mengajak kita mendalami mengapa ada hak kesulungan itu gitu ya. Nah, tapi kita mau melihat kehidupan keluarga ini. Nah, khususnya di keluarga Bapak Abraham ini, yaitu keluarga anaknya Ishak dan anak-anaknya Ishak dan Ribka, yaitu Esau dan Yakub, hak kesulungan yang mestinya diberikan kepada anak pertama yang bernama Esau, tetapi ternyata sejak mereka masih di dalam kandungan, firman Tuhan di dalam Kejadian 25 ayat 23 mengatakan bahwa hak kesulungan itu nanti akan jatuh ke adiknya Yakub. Nah, Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh firman bahwa hak kesulungan Esau akan jatuh ke Yakub. Tapi menurut peraturan adat Yahudi, hak kesulungan ini untuk anak pertama yaitu Esau. Namun di dalam Kejadian 25 ayat 28 juga melaporkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribka ini, itu dikatakan bahwa Ishak lebih sayang kepada Esau anak pertama karena Esau ini suka makan daging seperti ayahnya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Ribka lebih sayang kepada Yakub, anak yang lebih kecil, yang bungsu. Dan karena itulah Yakub ini pandai memasak karena sering bergaul sama mamahnya. Jadi di dalam keluarga ini tuh rasanya sudah bagaimana ya Bapak Ibu ya? Ini Ishak lebih sayang kepada Esau anak pertama, terus Ribka ibunya lebih sayang kepada anak yang kedua. Nah, saya mengajak kita untuk melihat 4 pribadi ini Bapak Ibu, yaitu Ishak. Ishak ini Bapak Ibu nampaknya dia tetap berpegang bahwa hak kesulungan itu akan diberikan dan harus diberikan kepada Esau, anak pertamanya. Dan nampaknya dalam bacaan kita sudah tiba, dirasakan oleh Ishak, sudah tiba waktunya untuk dia memberkati Esau sebagai anak sulung untuk memberikan hak kesulungan itu kepada Esau. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang ayah sesuai dengan budaya Yahudi saat itu. Sepertinya Ishak sebagai ayah tidak tahu bahwa hak kesulungan Esau itu telah dijual kepada adiknya dengan roti dan semangkuk sup kacang merah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada pernah kasus kita tahu ya Bapak Ibu, ketika Esau ini sangat lapar pulang dari berburu dari hutan, lalu dia minta roti dan sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub itu untuk dia. Tetapi pada saat itu kesempatan itu dipakai oleh Yakub untuk mengambil hak kesulungan Esau. Jadi hak kesulungan itu ditukar dengan roti dan sup kacang merah. Apakah Ishak tidak tahu ya Bapak Ibu? Tidak dilaporkan juga. Ishak tahu atau tidak kasus ini, tapi pada waktu menurut Ishak bahwa hak kesulungan itu sudah harus dia berikan kepada Esau, maka dia berencana
untuk memberikannya dan memerintahkan Esau untuk melakukan syarat-syarat tertentu. Nah, itu dari sisi Ishak ini Bapak Ibu. Dari sisi Ribka ibu mereka ya, ibunya Esau dan ibunya Yakub, istri dari Ishak ini. Seperti tadi dikatakan bahwa Ribka lebih sayang kepada Yakub. Jadi ketika Ribka ini tahu bahwa Ishak suaminya akan segera memberikan hak kesulungan itu kepada Esau, dia cepat-cepat bekerja sama dan memerintah Yakub untuk melakukan sesuatu. Nah, saya menyebutnya mungkin agak kasar, Bapak Ibu saya minta maaf ya. Ribka melakukan kong kali kong dengan anak bungsunya. Bukan hanya untuk menjebak anak pertamanya Esau, tetapi juga untuk menjebak suaminya. Jadi begitu dia tahu bahwa Ishak suaminya akan memberikan hak kesulungan itu kepada Esau, ia cepat-cepat mengarahkan Yakub untuk menyediakan apa yang dimintakan oleh Ishak, lalu kemudian mendandani Yakub sedemikian rupa agar Yakub itu bagaikan Esau di mata maupun dirasakan atau dipegang oleh Ishak itu. Bapak Ibu Saudara, memang hak kesulungan itu akan diberikan kepada Yakub sesuai dengan firman Tuhan di dalam pasal 25 itu. Tapi bukan dengan cara Ribka mengelabui orang lain seperti itu. Mengelabui anak sulungnya dan juga mengelabui suaminya. Akibat dari perbuatan Ribka ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan kong kali kong dengan Yakub anak bungsunya, dampaknya luar biasa. Percekcokan, kemarahan yang begitu besar terjadi di antara kedua anak dia, anak Ribka dan Ishak. Esau menjadi sangat marah, dia mengancam untuk bahkan membunuh adiknya. Nah, Bapak Ibu, ini campur tangan seorang ibu ya, terhadap persoalan anak-anaknya. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat Esau. Bapak Ibu, Esau ini sebagai anak sulung, dia memiliki hak kesulungan itu. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, kita melihat bahwa bayangkan Bapak Ibu, hanya karena dia lapar dan hanya karena demi roti dan sup kacang merah, hak kesulungannya ini sepertinya tidak ada artinya di mata Esau. Hanya karena ia lapar, dengan begitu gampang ia menukar hak kesulungannya itu dengan roti dan sup kacang merah. Betapa dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Ia tukar dengan begitu ringannya. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 34 dikatakan bahwa Esau ini memandang ringan hak kesulungannya. Berarti dia sepelekan hak kesulungan ini. Nah, makanya Bapak Ibu, dengan mudah Yakub dan Ribka, ya semacam apa ya Bapak Ibu, mempermainkan Esau dengan hak kesulungan ini, sehingga dengan gampang sekali hak kesulungan itu jatuh ke tangan Yakub. Tadi kita sudah lihat Ishak, Ribka, dan Esau, terakhir kita melihat Yakub Bapak Ibu. Seperti apa kepribadian Yakub ini? Ketika kakaknya lapar, lalu kemudian ibunya mengarahkan dia untuk merampas hak kesulungan kakaknya dengan sup kacang merah dan roti, Yakub ini ikut saja arahan ibunya. Lalu ketika ayahnya akan memberkati kakaknya dengan hak kesulungan kakaknya, lalu ibunya juga mengarahkan Yakub untuk mengambil hak kesulungan kakaknya dengan cara satu mendandani dia dengan pakaian jubah Esau dan juga menaruh bulu-bulu di tubuhnya agar dia tampak sebagai Esau, lalu menyediakan makanan minuman untuk dia bawa kepada bapaknya. Ya, Yakub ini juga nurut saja. Sebetulnya seperti apa sih kepribadian Yakub ini? Apakah dia tidak punya pemikiran sendiri? Apakah dia tidak punya pemikiran yang selektif?
Apakah dia tidak bisa memilih untuk menentukan sikapnya, mana yang benar, mana yang salah? Sebab saya melihat apa saja yang diarahkan oleh ibunya, ya dia ikuti saja begitu tuh. Apa nggak bisa kritis begitu? Apa nggak bisa memilah mana kelakuan yang benar, mana kelakuan yang tidak benar? Kalau seandainya dia bisa, ya mestinya ketika diarahkan oleh ibunya, ya dia mestinya menolak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dirasakan bahwa yang diarahkan ibunya itu tidak benar, tidak baik, tidak tepat, ya mestinya dia respon. Menolak, jangan ikut-ikut saja. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Ishak tadi, lalu melihat Ribka, lalu melihat Esau dan melihat Yakub. Dari keadaan keluarga ini Bapak Ibu, kita bisa pelajari beberapa hal. Hal yang negatif dulu Bapak Ibu. Hal negatif yang pertama adalah kita lihat pilih kasih di antara orang tua. Ishak lebih sayang Esau, Ribka lebih sayang Yakub. Lalu sikap cuek. Ya, ini ada persoalan-persoalan antara anak pertama, anak kedua dan ibunya ini. Si ayah sebetulnya tahu atau enggak sih, begitu. Ya. Lalu sikap negatif yang ketiga adalah Ribka ini memiliki kasih sayang yang salah. Ia memang sayang pada Yakub, tetapi sikapnya yang menuntun Yakub untuk menjadi penipu, pembohong, ini sayang yang salah terhadap anak. Lalu kemudian sikap dari Esau, masa hak kesulungan, dan itu hanya diperoleh dari sekian anak, hanya seorang kakak, anak yang paling besar lah yang punya hak itu. Itu merupakan anugerah dari Tuhan, anugerah dari surga. Lah itu juga dipandang remeh itu. Ini sikap negatif sekali, meremehkan anugerah dari Tuhan. Lalu sikap kelima yang negatif itu adalah ya sikap yang lemah menurut saya, tidak punya sikap, yang tidak berani menyatakan sikap, yang tidak kritis sehingga menjadi penipu. Jadi 5 ya Bapak Ibu, pilih kasih, cuek, kasih sayang yang salah, ya, lemah, terus ini remeh tadi ya, yang keempat remeh, yang kelima lemah. Bapak Ibu, berdasarkan cerita ini saya mengajak kita untuk bersikap lebih bijaksana, barangkali begitu ya Bapak Ibu, sehingga saya beri judul bacaan kita dan renungan kita ini adalah jalankan peran kita dengan bijaksana, atau menjalankan peran kita dengan bijaksana. Nah, bagaimana kira-kira caranya supaya kita bijaksana ya Bapak Ibu? Pertama, orang itu harus punya sikap taat kepada Tuhan. Jadi mesti ya Ishak, ya Ribka, ya Esau, ya Yakub mesti punya sikap taat kepada Tuhan. Taat pada aturan-aturan Tuhan itu Bapak Ibu. Itu bisa membantu kita untuk menjalankan peran-peran kita masing-masing ini dengan bijaksana. Peran sebagai ayah, sebagai suami, peran sebagai ibu, sebagai istri, peran sebagai kakak, peran sebagai adik. Dengan sikap takut akan Tuhan. Menaati apa-apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, sikap bebas kepentingan. Ini Yakub dan Ribka ini sama sekali punya kepentingan. Kepentingan mereka itu yang menuntun mereka. Tapi orang itu kalau bebas kepentingan, maka dia bisa bersikap lebih fair, lebih adil kepada dirinya dan kepada setiap orang. Terus yang ketiga adalah sikap menghormati pemberian Tuhan. Semua yang ada pada kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan ini berupa apapun. Nafas kehidupan, harta benda, keluarga, kepandaian, kecerdasan, keterampilan. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dan terakhir yang menjadi poin penting Bapak Ibu, Tuhan Yesus dikatakan bahwa dialah yang sulung dari semua orang. Jadi Tuhan Yesus yang sulung itu sudah menjadi milik kita. Diberikan kepada kita oleh surga, oleh Allah kepada kita. Nah, maka Tuhan Yesus ini yang bisa dikatakan itu yang sulung dari semua orang
harta yang sulung untuk kita itu perlu kita jaga baik-baik. Perlu kita pelihara baik-baik. Jangan pernah pandang enteng terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini apa ya Bapak Ibu? Ini betul-betul anugerah yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi kita. Harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi harta kesulungan Esau itu berupa macam-macam berkat-berkat Bapak Ibu, kita ini harta kesulungan kita itu adalah Tuhan Yesus dan iman kepada Tuhan. Mari kita semua jaga iman kita, hargai anugerah iman kita kepada Tuhan Yesus itu, pertahankan benar-benar. Jangan pernah kita tukar Tuhan Yesus, iman kepada Tuhan Yesus dengan apapun. Jabatan, harta benda, makan minum, atau warisan, atau apapun. Bapak Ibu, jangan pernah seperti yang dilakukan oleh Esau. Tapi pertahankan, perjuangkan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, betapa kami bersyukur memiliki Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus itu juga merupakan yang sulung bagi seluruh manusia di dunia ini. Kiranya Tuhan, kami betul-betul menghargai, menjaga, memelihara dan memperjuangkan iman kepada Tuhan Yesus itu melalui perbuatan-perbuatan kami setiap hari. Jangan pernah kami memandang enteng anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tolong supaya kami punya hati yang bersih, hati yang luas, hati yang bebas kepentingan. Kami betul-betul memperhatikan setiap kasus yang ada dan memperjuangkan sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang berusaha mempersiapkan diri untuk memasuki gaya hidup yang baru setelah pandemi COVID ini. Anugerahkanlah hikmat kepada kami semua, baik pemerintah, gereja-gereja, seluruh masyarakat, untuk betul-betul menjalani protokol-protokol kesehatan dan mengatasi persoalan-persoalan lain di masa-masa setelah pandemi COVID ini. Dan sementara itu Tuhan, biarlah kami tetap Engkau beri iman yang kuat untuk bergantung kepadamu, berharap kepadamu, dan memandang serta menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.